nama saya Melani Ajahra dari SDN Bina Harapan. Dalam cerita kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Timun Emas. Cerita ini diambil dari buku cerita asli Nusantara edisi 2017 yang ditulis oleh Faza. Sebuah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang sudah melegenda. Cerita saya mulai dari sekarang. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini adalah wanita parubaya yang hidup sebatang kara. Suaminya telah lama meninggal dan ia sering merasa kesepian. Setiap malam dia selalu berdoa agar diberi seorang anak untuk menemaninya. Pada suatu sore, pergilah Mbok Srini ke hutan untuk mencari kayu. Dan di tengah jalan, Mbok Srini bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. "Hei, mau kemana kamu?" tanya si raksasa. "Aku hanya ingin mengumpulkan kayu bakar. Jadi, izinkanlah aku lewat," jawab Mbok Srini. "Hahaha, kamu boleh lewat setelah kamu memberikanku seorang anak manusia untuk aku santap," kata si raksasa. Lalu Mbok Srini menjawab, "Tapi aku tidak mempunyai seorang anak." Setelah Mbok Srini mengatakan bahwa dia tidak punya anak dan ingin sekali punya anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, "Wahai wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu. Dan setelah 2 minggu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun. Setelah 2 minggu, mentimun itu berbuah sangat lebat. Dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Srini kemudian mengambilnya. Dan setelah dibelah, isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari timun emas semakin tumbuh besar. Dan Mbok Srini sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Dan semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan timun emas. Akhirnya, pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Srini sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan timun emas. Akhirnya Mbok Srini berkata, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin besar anak ini, maka semakin enak untuk disantap." Raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Srini. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang sangat lama. Karena itu tiap hari Mbok Srini mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa oleh si raksasa. Hati Mbok Srini sangat cemas sekali. Dan akhirnya pada suatu malam Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya itu ia diberitahu agar timun emas menemui petapa di gunung. Paginya Mbok Srini menyuruh untuk timun emas menemui petapa itu. "Ndak timun emas cah ayu, takkan dani sesok ono tamu, buto ijo bakal moro nagih janji. Cipo awakmu cah ayu, dipeksa digawa ngayu." Setelah bertemu dengan petapa, timun emas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya 4 buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, garam, jarum, dan terasi. "Lemparkan satu persatu bungkusan ini kalau kamu dikejar oleh raksasa itu," perintah petapa. Timun emas kemudian pulang dan langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa. Paginya, si raksasa datang lagi untuk menagih janji. "Bruk, bruk, bruk. Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya," teriak si raksasa. Lalu Mbok Srini menjawab,
Janganlah kau ambil anakku itu, wahai raksasa. Aku sudah sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kau santap. Raksasa pun tidak mau menerima tawaran dari Mbok Srini. Akhirnya marah besar. Mana anak itu? Mana Timun Mas? Karena tidak tega melihat Mbok Srini menangis terus, maka Timun Mas keluar dari tempat sembunyinya. Aku di sini, raksasa. Tangkaplah aku jika kau bisa. Raksasa teriak Timun Mas. Raksasa pun mengejarnya dan Timun Mas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun menjadi terhambat karena batang mentimun tersebut terus melilit tubuhnya. Tetapi akhirnya raksasa pun berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timun Mas lagi. Lalu Timun Mas menaburkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bambu tersebut, si raksasa terus mengejarnya. Kemudian Timun Mas membuka bingkisan ketiga, yang isinya garam. Seketika itu hutan pun menjadi lautan yang luas, tetapi dengan mudahnya dilewati si raksasa. Dan yang terakhir, Timun Mas menaburkan terasi. Seketika itu hutan pun menjadi lautan lumpur yang sangat panas dan mendidih. Raksasa pun menjadi terjebur di dalamnya. Dan akhirnya si raksasa pun mati. Timun Mas mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Srini hidup bahagia dan damai. Nah teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah kita harus berani dalam menghadapi kejahatan dan juga permasalahan di sekitar kita. Dan seperti yang dilakukan Timun Mas. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.